Bisa dengar suara saya dengan jelas? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Terima kasih, Shalom. Puji Tuhan, pertama-tama tentunya sebagaimana biasanya saya ingin mengajak kita memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, karena kita masih diberikan lagi kekuatan dan kemampuan untuk boleh berhimpun bersama-sama pada malam hari ini, untuk mendengarkan, membahas kebenaran firman Tuhan. Sungguh luar biasa kasih kemurahan Tuhan kepada kita semua. Ya, seperti lagi saya katakan waktu yang lalu, banyak orang yang ingin seperti kita, hidup tenang, ada di dalam Tuhan, ada damai sejahtera, sukacita Allah, tetapi banyak orang yang sudah tidak memiliki itu, atau mungkin sedang terbatas oleh karena sesuatu hal. Nah, kalau kita masih ada sebagaimana kita pada malam hari ini, puji Tuhan, itulah sebabnya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua adalah saya mengucapkan terima kasih kembali kepada Pastor Rasita Subarti yang sudah memberikan lagi kesempatan kepada saya, kepercayaan penuh untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih, puji Tuhan. Nah, malam hari ini kita akan membahas satu tema yang cukup menarik yang saya angkat, yaitu maut datang saat dosa matang. Maut datang saat dosa matang. Ya. Dasar firman Tuhannya saya ambil dari Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai dengan 15 yang berkata demikian, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi tema didasarkan pada ayat itu, dan ini sungguh sangat menarik bagi kita untuk bahas. Karena apa? Karena semua orang sudah berbuat dosa. Semua orang sudah berbuat dosa. Sebagaimana Roma pasal 3 ayat 23 berkata apa? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, dan kita semua tahu bahwa upah dosa adalah maut. Ya, upah dosa adalah maut. Ya, Roma pasal 6 ayat 23. Oleh sebab itu, janganlah manusia sekarang ini, janganlah terus-menerus menambah dosa seperti orang-orang dunia. Jadi kalau ada cobaan, ada godaan, stop. Ya, stop. Artinya apa? Jangan kita terbuai, jangan kita tergoda, jangan kita kemudian terpancing dengan hal-hal yang dapat membuat kita jatuh dalam dosa. Dalam bentuk apapun itu. Dalam bentuk apapun itu. Ya. Sebab dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 15 sampai dengan 16 berkata, bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan. Dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya. Dan sekarang murka Allah telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Nah, coba kita lihat siapa mereka. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Ya, siapa itu orang-orang Yahudi? Orang-orang yang seketurunan, ya, segen, ya, bukan segen, ya, sebangsa dengan Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Ya, orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang sangat beragama, ya, tetapi mereka terus-menerus menambah dosa sehingga genap jumlahnya dan sekarang murka Allah telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Ya, nah kita melihat bahwa memang orang-orang Yahudi, ya, tidak semua juga orang-orang Yahudi yang boleh dikata sangat beragama, ya. Saya beberapa kali ke Israel dan ke Yerusalem dan saya melihat, ya, kalau kita melihat bahwa penduduk Israel itu kan sekitar 10 juta, ya. 70% sekian itu adalah orang-orang Yahudi yang beragama Yahudi, ya. Tetapi di luar itu ada sekitar 16,7% itu adalah orang-orang yang beragama Islam, ya, orang-orang dari Arab, ya, masuk ke Israel yang kemudian menjadi warga negara Israel, ya. 2%, 4% itu agama Drus, ya, sekitar 2% sekitar itu 2% itu adalah orang-orang yang percaya Kristus yang namanya Messianic Jews,
ya, Messianic Jews. Jadi kita melihat bahwa banyak orang yang walaupun di daerah, di negara, di bangsa yang dia sendiri melihat banyak keajaiban, banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan, belum berarti bahwa dia itu sudah langsung bisa percaya, ya. Nah, banyak orang yang pada awalnya kelihatan sangat rohani, tetapi pada akhirnya jatuh ke dalam dosa, ya. Tapi banyak juga yang sangat berdosa pada awalnya, tetapi kemudian bertobat dan diselamatkan. Contoh, ya. Nah, kita lihat contoh misalnya Salomo dan Paulus. Salomo itu luar biasa. Sebagai anak Daud, ya, Salomo itu menjadi raja. Dia diberkati luar biasa. 3 kali dia berhadapan muka dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Ya, dia berjumpa dengan Tuhan dan berbicara langsung dengan Tuhan. Jadi luar biasa Salomo ini. Tetapi coba kita lihat akhir hidup Salomo itu sangat rusak. Ya, dia beristrikan berapa orang? Ya, 700 istri, ya, 300 gundik, ada 1000 lebih. Dan apa yang terjadi? Istri-istrinya membawa dia untuk percaya kepada dewa-dewa mereka. Dan dia mengikuti. Jadi di akhir hidupnya, Salomo itu menyembah berhala. Itu yang saya katakan tadi, ada orang yang pertama-tama sangat rohani, tapi belakangan jatuh. Berbeda dengan Paulus. Paulus sangat jahat, paling terkenal sangat jahat, luar biasa. Tetapi kemudian ya dia ditegur oleh Tuhan, dibutakan matanya, dan akhirnya dia melihat, dia mendengar suara Yesus yang berkata, Paulus, kenapa engkau membunuh aku? Ya, siapa engkau? Ya, akulah Yesus yang engkau kejar-kejar untuk bunuh. Ya, itu suara Tuhan Yesus. Dan akhirnya Paulus sadar bahwa ternyata apa yang dia lakukan itu salah, karena Yesuslah yang benar, dan dia bertobat, dan dia menjadi rasul yang sangat luar biasa, ya, hebat, ya, Rasul Paulus. Jadi di sini kita belajar, kita lihat bahwa Alkitab juga mengajarkan, ya, menunjukkan kepada kita bahwa ada orang-orang yang tadinya itu dekat sekali dengan Tuhan, tapi pada akhirnya itu tidak sampai pada tujuannya. Tetapi ada orang-orang yang tadinya kelihatannya seperti sangat berdosa, tetapi pada akhirnya justru melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sangat besar. Ya, jadi memang Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, memang kita ini sama dengan orang kalau lari perlombaan lari, ya. Perlombaan lari itu bukan diukur dari siapa yang lebih dulu start. Ya, bukan berarti siapa yang sudah lebih duluan lari dia yang menang, tidak. Tetapi siapa yang lebih dulu masuk finish. Begitu. Ya. Siapa yang masuk finish. Jadi itu yang memberikan justru pertanda bahwa dia sebagai juara kalau dia masuk finish, gitu ya. Nah, kita melihat bahwa banyak yang orang-orang yang terdahulu kemudian itu menjadi orang-orang yang terkemudian, ya, atau orang-orang yang terdahulu menjadi yang terakhir, atau yang terakhir justru menjadi yang terdahulu. Banyak orang-orang seperti itu, ya. Ya, Markus pasal 10 ayat 31 itu menunjukkan hal itu, ya. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Luar biasa, ya. Nah, kita tahu bahwa banyak orang-orang yang tadinya itu sangat berdosa, sangat berdosa, ya. Tetapi kemudian dia datang kepada Tuhan. Nah, sama seperti Rasul Paulus tadi saya katakan, ya. Tetapi Rasul Paulus bukan berarti bahwa setelah dia sudah dia percaya kepada Tuhan, dia sudah melihat dan merasakan kasih kemurahan Tuhan yang sangat luar biasa, bukan berarti bahwa dia sudah bebas dari godaan dan cobaan. Tidak, ya. Selalu ada cobaan dan godaan. Jadi sama seperti saudara dan saya. Setiap saat kita ada cobaan-cobaan, ada godaan-godaan, bahkan ada ujian. Ya, ada ujian, jadi ada tes. Apakah kita betul-betul iman kita itu kuat atau tidak? Ya, makanya Rasul Paulus berkata bahwa di dalam tubuhku itu ada hukum lain. Hukum lain itu artinya ada cara lain, ada sistem lain di dalam tubuhnya yang mencoba menarik dia untuk melakukan kejahatan. Ya, itu kita bisa baca dalam Roma pasal 7 ayat 15 sampai dengan 25. Ya, dia berkata begini, saya bacakan bagi saudara. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat.
Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ya, jadi kita lihat di sini ternyata Paulus juga melakukan hal-hal yang jahat, ya, sekalipun itu ya bukan karena keinginannya berbuat baik, tetapi pada akhirnya dia juga berbuat sesuatu yang dapat dikatakan sebagai jahat, ya, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ayat 20 berkata, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Jadi sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Apa yang antara lain tentu yang menggoda Rasul Paulus. Kita tahu bahwa Rasul Paulus adalah laki-laki. Dia adalah seorang pria. Nah, sebagai seorang pria yang normal, pria yang normal tentu biasa seperti pria-pria laki-laki yang pada umumnya. Begitu. Ya, kalau ada lihat wanita cantik saja, ya pasti ya sedikit tergetar hatinya gitu ya. Jadi banyak cobaan, banyak godaan gitu ya. Padahal dalam firman Tuhan itu banyak mengingatkan kita, awas jangan melakukan hal-hal yang sifatnya percabulan misalnya, atau dosa-dosa lain, persinahan misalnya, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu diingatkan kepada kita, ya, oleh Efesus pasal 5 ayat 3 sampai 5. Ya, berkata apa? Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah-penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Ya, bahkan di dalam Roma pasal 13 ayat 13 di sini dijelaskan begini, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita diharapkan untuk tetap kuat di dalam Tuhan, tidak boleh tergoda dengan apapun. Ya, saya mau ceritakan satu pengalaman saya yang saya alami sungguh luar biasa, ya. Nah, suatu waktu saya diundang khotbah di Bandung, saya pada waktu itu tinggal di Jakarta. Saya diminta dari satu gereja yang cukup besar di Bandung untuk berkhotbah di sana, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya mau pakai mobil waktu itu, capek gitu ya, ya udahlah, enaknya naik kereta aja biar santai gitu ya. Jadi saya naik kereta api. Nah, naik kereta api pada waktu itu, rupanya di kereta api itu ada yang namanya kompartemen, ya. Saya nggak tahu kalau sekarang masih ada ya. Itu ada kompartemen. Kompartemen itu adalah ruangan-ruangan yang dibagi-bagi di dalam satu gerbong itu ada ruangan-ruangan yang dibagi-bagi, itu namanya kompartemen. Jadi ada 4 orang setiap ruangan itu. Nah, kebetulan saya dapat di dalam satu ruangan atau di dalam satu kompartemen. Jadi masih ada 3 kursi yang kosong, ya. Nah, di depan saya itu duduk 2 wanita masih muda, cantik, seksi, dan genit. Sudah. Saya mau khotbah di Bandung, ya. Naik di kereta berhadapan dengan 2 wanita cantik, masih muda, cantik sekali, seksi, dan genit-genit. Ya.
Nah, saya berhadapan dengan mereka. Karena saya menghadap ke depan, mereka menghadap saya pas di depan saya. Begitu ya. Nah, mereka pakai pakaiannya di depan ini agak sedikit apa ya, agak terbuka gitu ya. Bagian dadanya agak terbuka dan pakai roknya itu pendek banget ya, begitu pendek banget dan dudunya agak di pangku kaki gitu, jadi kaki kanannya ditaruh di atas kaki kiri, pangku kaki gitu ya. Nah gitu, duduk berhadapan dengan saya di depan. Nah saya kan, Bapak Ibu sekalian, duduk di kereta api itu dari Jakarta ke Bandung waktu itu 3 jam. Jadi 3 jam saya mesti hadapi itu, sementara saya harus berkhotbah di Bandung. Jadi Bapak Ibu sekalian, perjuangan luar biasa. Luar biasa. Saya bilang, oh Tuhan ampuni saya, Tuhan berikan saya kekuatan, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong. Dalam darah Yesus, begitu-begitu aja terus. Tapi kan menghadap ke depan, tetap saja kan cobaan godaan. Jadi darah Yesus, tapi menghadap ke depan. Jadi saya ambil keputusan, tidak boleh menghadap ke depan, hadap saja ke kiri. Ya, hadap saja ke kiri. Jadi selama 3 jam dari Jakarta sampai Bandung, saya begini terus, Bapak Ibu sekalian, hadap ke kiri. Begitu turun di Bandung mau berkhotbah, jalan aja sudah miring, saudara ya, sudah miring karena kepala udah nggak bisa lurus lagi. Gitu. Kenapa? Karena 3 jam begini, saudara. 3 jam. Ya. Nah, pendeta tanya, Pak, kenapa? Kepalanya, Pak. Saya bilang nggak tahu. Ini nggak tahu di kereta tuh ada kuntil anak gitu. Jadi mungkin karena kuntil anak ini sampai kepala saya jadi agak miring-miring begitu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita dicoba, diuji, ya luar biasa. Ya, oleh sebab itu Firman Tuhan berkata bahwa kita harus tahan terhadap cobaan. Ya, sebagaimana diingatkan dalam Yakobus pasal 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi jelas sekali Bapak Ibu sekalian, selalu kita diingatkan. Jadi kita harus kuat terhadap cobaan-cobaan. Begitu juga bagi wanita-wanita, bagi ibu-ibu. Jangan dikira tidak ada cobaan, ada juga, banyak juga cobaan-cobaan gitu ya. Begitu kalau sudah masuk di mall, matanya udah langsung aja. Kalau nggak tas, sepatu gitu ya. Udah pokoknya udah ngeliatin aja semua, keliling semua. Dari gitu ya, nggak tahan kalau nggak beli. Oh ini cocok ini sepatu saya di rumah cocok dengan tas ini, jadi tas ini harus dibeli biar cocok, warnanya sama, modelnya bagus gitu ya, atau pakaian saya ini ya cocok dengan tas ini, cocok dengan cepat. Iya baik. Nah jadi kita jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi kita harus berbahagia kalau kita bertahan kuat di dalam pencobaan, karena banyak cobaan, banyak godaan ya. Nah, oleh sebab itu kita harus setia, jangan sampai kita melenceng ya ke kiri ke kanan yang bisa mengakibatkan kita jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu kita diingatkan supaya awas, jangan tersesat dan jangan sesat. Ya, Allah tidak mau dipermainkan. Ya, ya diingatkan kita di dalam Galatia pasal 6 ayat 7. Ya, yang berkata bahwa jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya gitu ya. Jadi jangan kita mempermainkan Allah. Nah, ya, dengar sekali lagi, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi kalau kita menabur sesuatu yang baik, tentunya kita akan, kalau kita menabur yang baik ya tentunya yang baik itu yang akan datang kepada kita. Tapi sebaliknya kalau kita menabur yang tidak baik tentunya yang datang kepada kita. Saya punya pengalaman Bapak Ibu, ketika saya masuk di Jakarta, saya kebetulan tinggal di daerah Sukabumi Ilir ya. Sukabumi Ilir itu dekat dengan Senayan. Karena ketika itu dekat dengan kantor saya, jadi saya memilih atau membeli rumah di situ, di Sukabumi Ilir gitu. Nah, di Sukabumi Ilir itu daerahnya bagus ya, banyak kembang-kembang. Karena apa? Orang-orang Betawi di situ mereka berdagang tumbuh-tumbuhan ya, kembang-kembang, bunga-bunga gitu ya. Jadi daerah situ bagus sekali. Tapi ketika saya pindah di situ, ya
Memang agak sulit juga untuk bergaul dengan mereka karena orang-orang Betawi di situ sangat sulit untuk kita dekati ya karena mereka sangat tertutup kayak gitu ya. Nah, jadi saya tinggal di tengah-tengah mereka karena saya pilih karena dekat dengan kantor. Nah, setiap kali saya berangkat ke kantor pagi-pagi, mereka sudah kumpul-kumpul habis mereka tanam-tanam kembang bunga ya. Jadi untuk mendekati mereka, saya memberikan salam kepada mereka. Selamat pagi, gitu ya. Saya hormati, selamat pagi, gitu ya. Tapi mereka melihatnya biasa saja, seperti nggak ada respon gitu. Besok hari kedua, saya lewat lagi, saya bilang selamat pagi. Cuek juga gitu ya. Tapi saya tetap, saya bilang enggak. Nanti satu saat juga mereka akan berubah. Hari ketiga saya mulai lagi, selamat pagi, kayak gitu ya. Nah, mereka yang duduk itu kemudian melihat saya dan mulai manggut dikit, ya. Hari keempat saya lewat lagi, selamat pagi, mereka udah balas, selamat pagi, ya. Hari seterusnya sampai hari ketujuh, ya. Hari ketujuh saya lewat, saya diam. Begitu saya diam, mereka yang bilang selamat pagi, kayak gitu, ya. Jadi saya pelajari bahwa kalau kita memulai sesuatu yang baik, kita akan menuai yang baik, ya. Jadi kalau kita ingin dihargai, dihormati oleh orang, kita juga harus menghargai dan menghormati orang lain, gitu. Jadi saya diucapkan selamat pagi oleh mereka tidak akan mungkin kalau saya tidak memulai. Jadi saya memulai terlebih dahulu, ya. Nah, oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan? Hal-hal yang baik kepada sebanyak mungkin orang, ya, supaya kita semakin baik di mata Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita sekarang sudah ada di dalam Tuhan, ya bukan berarti bahwa kita dari dulu memang sudah setia kepada Tuhan. Mungkin juga banyak di antara kita yang dari dulu agak miring-miring gitu ya, melenceng-melenceng gitu ya. Tapi sekarang kembali kepada Tuhan ya. Oleh sebab itu jangan sampai kita kembali lagi. Urusan udah lewat di belakang ya. Karena Alkitab mengingatkan kita ya melupakan apa yang ada di belakang kita. Kita harus lupakan, jangan ingat-ingat apa yang ada di belakang ya. Ya, dalam Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14 berkata begini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi saya melupakan apa yang ada di belakang. Itu perlu kita lakukan dalam rangka kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Jangan karena kita menoleh ke belakang, ya, akhirnya apa? Jadi terhambat semuanya, ya. Kita jauh dari Tuhan karena kita ingat-ingat ya, cerita masa lalu, ya, masa-masa yang indah yang mungkin berkesan dengan si A, si B, si C, gitu ya. Nah, itu yang menghambat barangkali ya. Oleh sebab itu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, kita harus betul-betul sungguh-sungguh ya membawa diri kita kepada Tuhan ya. Karena apa? Semakin kita dekat kepada Tuhan, Tuhan juga semakin dekat dengan kita. Kalau kita menjauh dari Tuhan, ya Tuhan juga jauh ya. Nah, kita kan semua tahu di Jakarta atau di kota-kota besar, kalau kita masuk di gedung ada kan pintu otomatis ya. Jadi kalau kita masuk, itu pintunya terbuka gitu kan. Tapi kalau kita sudah lewat atau kita masih jauh, pintunya tertutup gitu ya. Jadi itu memberikan ilustrasi kepada kita bahwa kalau kita masih jauh dari Tuhan, pintu itu tidak tertutup. Tapi ketika kita semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat dengan Tuhan, pintu itu terbuka. Begitu. Demikian juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita terbuka lebar untuk kita boleh masuk di dalam kedamaian, kebahagiaan, kemuliaan Tuhan. Ya, yang penting jangan ingat hal-hal yang dahulu, lupakan saja. Jangan seperti istri Lot. Ya, begitu sudah diselamatkan, masih ingat harta, masih ingat ini, masih ingat itu. Ya, akhirnya apa? Jadi tiang garam. Ya, itu sudah diingatkan sebenarnya. Di Yesaya pasal 43 ayat 18 sampai 19 berkata begini, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya Allah, aku hendak membuat jalan, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Jadi semakin kita dekat dengan Tuhan,
Tuhan berkata di sini, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Padang gurun itu daerah yang penuh dengan hal-hal yang menyakitkan, yang tidak enak gitu ya. Tapi Tuhan akan membuat jalan di sana. Apa maksudnya? Di dalam penderitaan, di dalam situasi yang bagaimanapun, kalau kita bersama Yesus, semua itu bisa berubah. Demikian juga sungai-sungai ya. Padang gurun dibikin sungai-sungai ya, di padang belantara. Padang belantara ada sungai-sungai kadangkala ya kita merasa bahwa nggak mungkin lah ya di padang belantara begitu ada sungai-sungai. Kalau di Timur Tengah sana, apalagi di Israel. Kalau di Israel itu jarang sekali kita melihat sungai ya, yang ada ya sungai Yordan lah, ya. Tapi di dalam kota, di Tel Aviv, di Yerusalem itu jarang sekali kita melihat ada sungai-sungai yang besar seperti kita di Indonesia. Ya, yang jelas kita selalu diingatkan supaya kita jangan menjadi serupa dengan dunia. Sebagaimana dalam Roma pasal 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, karena dunia ini semakin jahat, ya. Dunia semakin jahat. Ya, semakin jahat tuh bagaimana? Ya, kita teman dengan teman bisa berantem. Ya, kakak beradik bisa berantem, orang tua anak bisa berantem, bisa banyak masalah. Ya, seperti apa yang dikatakan oleh satu istilah homo homini lupus, manusia sudah seperti serigala terhadap manusia yang lain. Semua saling mencakar satu dengan yang lain. Ya, karena apa? Karena mengasihi apa yang ada di dalam dunia. Hartalah, inilah, itulah ya. Semua berebut dan akhirnya sampai kepada dalam keluarga sendiri bisa berantakan. Ya, gara-gara hal-hal yang sifatnya duniawi. Ya. Oleh sebab itu kita selalu diingatkan, jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 16 mengingatkan itu. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya, banyak orang-orang yang melakukan kejahatan sebenarnya kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, kita analisa, ada 3 faktor yang membuat orang bisa jatuh dalam dosa. Ya, ada 3 faktor yang membuat orang bisa jatuh dalam dosa atau membuat kejahatan atau melakukan pelanggaran. Ada 3 hal. Ya, apa yang disebut dengan NKK. Apa itu NKK? Yang pertama, dia punya niat. Niat. Orang itu punya niat. Jadi kalau orang itu sudah punya niat, itu bisa saja kejahatan itu bisa terjadi. Yang kedua, dia punya kesempatan. Jadi sudah ada niat, ada kesempatan. Ya. Nah, ini terbuka. Tinggal apa? Kemauan. Jadi kalau dia ada niat, ada kesempatan, ada kemauan, terjadilah dosa. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita patutlah mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Ya, karena mengucap syukur itu adalah kehendak Tuhan bagi kita. Jadi kita patut mengucap syukur ya, sebagaimana dikatakan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itu yang dikehendaki Allah, ya. Oleh sebab itu, kita tetap terus mau datang kepada Tuhan. Cari Tuhan, ya. Cari Tuhan dan mendekatkan diri, ya. Carilah Tuhan selama ia berkenan, ya. Yesaya pasal 55 ayat 6 sampai 7 mengatakan itu ya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita dekat dengan Tuhan luar biasa. Orang-orang seberang saja banyak sekarang yang sudah ya menyadari bahwa di dalam kekristenan itu mereka menemukan suatu kedamaian. Ya, mereka mendapatkan kedamaian yang luar biasa sehingga mereka tertarik. Ya, ada satu pengalaman yang menarik yang saya alami ya pada waktu saya masih bertugas sebagai penyiar televisi, sebagai reporter gitu ya. Saya waktu lalu
pernah bertugas gitu ya sebagai penyiar maupun reporter gitu ya. Nah, saya sebagai reporter, sebagai wartawan televisi lah gitu ya. Bukan hanya di bidang-bidang politik, ekonomi semua ya, banyak termasuk juga bidang olahraga. Nah, dulu pengalaman saya ketika saya ditugaskan untuk meliput ya satu pertandingan sepak bola yang terjadi atau berlangsung di Jakarta ya. Nah, di pertandingan sepak bola itu kebetulan saya menjadi reporter juga karena saya juga sebagai produser gitu ya. Ya, saya bertindak sebagai reporter karena ya teman-teman yang lain juga banyak tugasnya dan saya ditemani oleh, kalau masih ada yang masih ingat mungkin yang muda-muda sudah lupa, yang namanya Sambas. Ya, ada seorang reporter penyiar namanya Sambas, luar biasa. Beliau ini adalah reporter senior. Kita bertugas di Jakarta melaporkan jalannya pertandingan sepak bola. Nah, pertandingan sepak bola babak pertama itu saya yang laporkan. Saudara-saudara, dari Jakarta kita saksikan pertandingan sepak bola. Nah, Indonesia, kesebelasan Indonesia lawan Korea Selatan. Kesebelasan Indonesia itu namanya kesebelasan Garuda. Kesebelasan Korea Selatan namanya Haleluya. Ya, kesebelasan Haleluya. Jadi saya melaporkan jalannya pertandingan babak pertama tidak terjadi gol, saudara. Jadi babak kedua saya serahkan kepada Sambas, ya. Dan dia melaporkan, saudara-saudara, sekarang bola sekarang berada di kaki sekarang digiring oleh kesebelasan Haleluya dari Korea Selatan dan sekarang udah menyerang dari Pak Chung kepada Kim sekarang di daerah berbahaya, tembakan, dia teriak gol Haleluya gitu ya. Dia berteriak keras sekali, haleluya. Saya kaget gitu ya. Haleluya. Berkali-kali dia bilang haleluya, haleluya, haleluya. Ya, saya sambil ngeliatin dia, saya bilang terus Pak, terus Pak, terus. Ya saudara-saudara, haleluya, unggul 1-0 di menit-menit terakhir dalam pertandingan. Jadi saya melihat bahwa itu siaran langsung, Bapak Ibu ya. Jadi seluruh Indonesia mendengarkan teriakan dari Sambas yang berteriak haleluya. Luar biasa ya. Jadi pelajaran bagi kita bahwa kalau memang itu dikehendaki oleh Tuhan, siapapun bisa mendengarkan bilang haleluya. Apa sih artinya haleluya? Terpujilah Tuhan. Ya, nah itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, walaupun dalam berbagai pergumulan apapun, di dalam pekerjaan, di dalam apapun yang kita lakukan, kita jangan lupa selalu terus mengiringi Tuhan. Dan pada akhirnya kita akan menikmati dan kita akan melihat bahwa apa yang kita lakukan itu semua akan memberikan hasil yang baik. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Kalau kita tabur satu hal yang baik, maka kita akan menuai kebaikan-kebaikan yang sangat luar biasa. Saya kira demikian penyampaian saya. Semoga uraian ini walaupun tidak begitu panjang cukup memberkati kita semua. Tuhan memberkati kita dan kita bisa boleh ada diskusi, tanya jawab. Silakan saya kembalikan kepada Pak Subakti. Puji Tuhan, terima kasih. Ya, puji Tuhan, silakan kepada Butiar. Nantikan. Butiar, silakan Butiar. Terima kasih ada. Ya, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Mbaknya, Bapak Pendeta Edwin Rondono yang sudah menyampaikan firman Tuhan ya, luar biasa pada malam hari ini kepada kita. Mari Bapak Ibu, kita yang sudah mendengarkan, yang diberkati, mungkin ada yang mau ditanya atau mungkin ada peneguhan atau pengalaman, boleh berbagi ya. Silakan Bapak Ibu, dari sekarang dibuka mic-nya ya. Langsung saja. Ibu Malam, silakan. Selamat malam Pak Edwin. Malam. Selamat malam Pak. Saya mau nanya Pak. Seperti Salomo ini kan dia kan seorang raja ya, tapi istrinya kan ada 1.700 sama 300 gitu kan 1.000. Tapi dia kan tadinya menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, pokoknya semualah dia buat mesbah, pokoknya semua. Tapi di akhir hidupnya dia tidak mengikut, maksudnya dia tidak percaya lagi kepada Tuhan. Itu bagaimana itu Pak? Itu dia selamat apa tidak Pak? Dari mana kita tahu? Dia kan seperti Bapak bilang tadi kan terkemuka dan yang terdahulu.
maksudnya yang terdepan dan yang terbelakang. Sedangkan dia di apanya kan terbelakang, dia sudah tidak menyembah Tuhan lagi gitu. Itu bagaimana keselamatannya itu, Pak? Itu bagaimana? Itu aja, Pak. Terima kasih, Pak Edwin. Iya, itulah sebabnya maka kita hamba-hamba Tuhan yang kalau yang saya pelajari ya, Salomo itu pada akhirnya tidak diselamatkan. Gitu. Kenapa? Karena Tuhan melihat itu, makanya kan di dalam firman Tuhan dia katakan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 ya. Coba bisa dibaca? Tolong dibacakan dulu 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 supaya jelas ya. Maaf Pak, HP-nya kalau dibaca ini harus ditutup. Soalnya HP saya cuma satu, Pak. Oke, siapa yang udah dapat, Ibu Tiar atau Pak Surbakti, boleh tolong? Supaya kita ada dua arah komunikasinya ya. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Ayat 23 ya. Dengar baik-baik ya. Ya, demikian firman Tuhan. Ya, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Baik ya. Jadi pada saat kedatangan Kristus Yesus Tuhan kita itu tidak bercacat. Tidak bercacat. Nah, kedatangan Yesus Kristus itu ada dua pengertian. Pengertian pertama bahwa Tuhan Yesus datang nanti di akhir zaman, di angkasa menjemput kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika seseorang meninggal dunia, ya sudah, itu dianggap sebagai sesuatu karena begitu seseorang meninggal dunia, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. That's it. Ya, tidak bisa apa-apa lagi. Dan firman ini berkata, ya, semoga nyawa, roh dan tubuhmu tidak bercacat pada saat kedatangan Tuhan. Nah, ketika Salomo meninggal dunia atau berjumpa dengan Tuhan atau rohnya kembali kepada Tuhan, itu sama dengan sudah berjumpa dengan Tuhan, tetapi dia dalam keadaan bercacat. Ya, kenapa dalam keadaan bercacat? Karena dia tidak ada di dalam kasih kemurahan Tuhan. Begitu. Jadi dapat dikatakan ini merupakan satu kepastian bahwa Salomo yang menulis 3 buku di dalam Alkitab itu tidak diselamatkan. Begitu. Ya. Jadi karena Allah memperhatikan sesuai dengan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 itu bahwa pada saat kedatangan Tuhan kita tidak bercacat. Ya, terjadi itu sebaliknya kepada Paulus. Jadi Tuhan tidak melihat masa lalu. Ya, bukan masa lalu yang Tuhan lihat, tetapi pada saat Tuhan datang kita bercacat atau tidak. Itu 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Ya, kita bercacat atau tidak. Nah, dalam firman Tuhan dikatakan, bentar, saya sampaikan kepada saudara, ya, Anda bisa baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 11, ya. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai dengan 11, ya. Boleh saya bacakan? Boleh saya bacakan ya. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Ya, jelas. Jelas kan? Ya. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Wow. Ya. Ayat 5 lebih jelas lagi. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon.
Ya, dan 6 jelas lagi, dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Ya. Pada waktu itu ayat 7, pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Ya, demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali, bukan 3 kali ya, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Jadi jelas sekali bahwa di sini Salomo tidak masuk surga. Padahal dia menulis 3 buku di dalam Alkitab. Iya ya. Ya, jelas ya. Oke. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, masih ada lain? Silakan. Ayo Pak Lamsar, silakan. Iya. Ya, terima kasih Pak Edin sudah Ya. menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Ya. Saya mau sedikit diskusi sedikit dengan Bapak nih. Ya. Saya sering mengikuti para pencari Tuhan lah dari Kedar yang sudah bertobat, misalnya Ya. yang grup Habaget itu ada Effendi Usman, ada satu lagi yang ada 3 orang dari Aceh itu. Ya. Kalau saya lihat itu mereka luar biasa Pak. Ya, bagaimana pemahaman mereka akhir-akhir ini, artinya setelah mereka mengenal Yesus yang benar, itu Ya. semuanya apa namanya betul-betul mereka memiliki roh Ya. Tuhan, saya lihat. Berbeda Betul. dengan saya misalnya. Yang saya lahir dari Kristen, Betul. tidak ada memiliki iman seperti mereka. Ya. Jadi saya jadi ragu, atau saya jadi agak ini, Ya. bertanya saya dalam hati saya gitu. Ya. Karena saya lihat pun, saya pelajari di dalam Alkitab, ya, misalnya di Matius 5 ayat 1 sampai 11 itu, ketika Ya. Yesus itu berkhotbah, berbahagialah yang pertama yang miskin, kemudian yang sampai itu enggak Ya. ada berbahagia, yang berbahagia di bumi. Memang enggak ada dunia ini bisa tempat berbahagia yang bisa diterima surga, enggak ada. Ya. Karena dunia ini pada dasarnya itu kedagingan, ya, yang Ya. sangat bertentangan dengan hal-hal yang surgawi. Ya. Nah, saya melihat dari situ bahwa memang pada dasarnya mengikut Kristus itu adalah pengorbanan, baik dari Ya. sisi kedagingan ataupun apa. Ya. Oh, ini kok mau diputus 10 menit ya? Beda sekarang. Tadi ada muncul apa? Iya, saya Mungkin juga tadi gara-gara begitu. Saya juga tadi ya, muncul begitu. gitu. Oke, begitu Pak Edwin. Maksud saya apa yang harus saya, bagaimana hal ini ya, dengan kalau saya lihat pun akhir-akhir ini luar biasa kegerakan Tuhan kepada banyak orang gitu ya. Iya. Saya bangga kepada orang-orang itu semua gitu. Jadi saya mau Iya. belajar jadinya itu. Saya minta kepada Tuhan Iya. tuh gimana Tuhan yang supaya saya berkenan gitu di hadapan Tuhan. Karena Iya. saya lihat orang-orang lain itu, aduh luar biasa gitu ya. Saya salut Iya. melihat apa mereka, sikap mereka terhadap keimanannya itu. Gimana Pak memandang seperti ini? Iya, memang kita harus akui bahwa dari Kedar itu yang kemudian masuk kita, yang mereka sebut sebagai murtadin, ya, memang banyak ya, banyak. Bahkan saya melihat juga ada mereka-mereka yang sangat gencar dalam, bukan hanya diam, bukan dia hanya percaya, tetapi dia justru memberitakan Injil lebih dalam dan lebih berapi-api, lebih bersemangat dibandingkan dari pendeta-pendeta yang Kristen gitu ya. Kenapa? Karena kita tahulah kalau misalnya kita sendiri ya, kalau kita
Itu yang namanya cinta mula-mula ya, cinta mula-mula, kasih mula-mula, luar biasa. Jadi memang kasih mula-mula itu memang membawa kita kepada suatu pertobatan ataupun tindakan yang sangat berapi-api gitu ya, sangat luar biasa gitu. Kenapa? Karena cinta mula-mula itu memberikan kesan yang sungguh luar biasa ya. Bisa nanti coba saya lihat di mana ayatnya ya. Karena apa? Karena orang kalau ya istilahnya dia sudah merasakan kasih kemurahan Tuhan yang sangat luar biasa itu, ya pasti dia apapun dia akan korbankan, termasuk meninggalkan dia punya situasi yang lama ya, keluarga atau apapun gitu. Bahkan kita sekarang kan mengetahui bahwa si pendeta sekarang ya, Saifuddin Ibrahim ya, yang dia sendiri di Indonesia memberitakan Injil luar biasa, dan akhirnya dia dipenjarakan luar biasa, dan dia keluar mau dibunuh ya. Sekarang justru Amerika memberikan dia kesempatan untuk bisa masuk Amerika dan menjadi warga negara Amerika ya, lewat asilum ya, suaka ya. Jadi sangat luar biasa ya, sama dengan Rasul Paulus kan, coba kita lihat ya. Nah, Rasul Paulus sendiri kan menegur Petrus. Simon Petrus ini orang yang paling dekat dengan Yohanes ya, dengan Tuhan Yesus. Dekat sekali dengan Tuhan Yesus. Simon Petrus ya, dan Yohanes dekat sekali. Karena sudah begitu dekat, otomatis dia tahu dong Tuhan Yesus. Ya. Tapi Rasul Paulus itu kan orang jahat tadinya. Tapi ketika dia kembali kepada Tuhan, coba lihat mana yang lebih banyak memberikan firman, memberikan catatan buku di dalam perjanjian baru. Rasul Paulus. Ya, kenapa dia sangat berapi-api? Itu merupakan gambaran seperti yang dikatakan tadi murtadin itu ya. Jadi orang yang memang tadinya dia jahat, dia melihat Kristus, akhirnya dia percaya, dia mendapatkan satu kenikmatan yang luar biasa dan kenekatan dan sungguh-sungguhnya itu luar biasa dibandingkan dengan orang yang lahir secara Kristen, karena dia sudah anggap biasa dari kecil, dia sudah anak ke gereja, dia sudah biasa ya. Tapi mereka yang betul-betul baru masuk seperti Rasul Paulus ini kan luar biasa. Kesaksian yang paling hebat di dunia ini adalah kesaksian Rasul Paulus. Waktu dia bersaksi di depan Agripa itu ya, luar biasa kan kesaksiannya, luar biasa ya. Itu kesaksian terbesar itu di depan Agripa itu ya. Jadi salah satu contohnya Pak Edwin begini Pak, kemarin kan Pak Effendi Usman itu dihadapkan dengan pilihan, ada orang tuanya yang meminta dan menangis-nangis meraung-raung supaya si Effendi Usman kembali. Itu ada videonya disiarkan oleh Komke dari itu supaya Effendi Usman itu balik. Tapi bagaimana ketegaran seorang Effendi Usman anak Yesus itu luar biasa, bahwa yang dia pegang salah satu ayat itu, ketika salah satu orang bertobat maka seisi rumah akan bertobat. Rumah itu akan yang bertobat, betul. Dia pegang Pak itu. Begitu Pak. Betul. Luar biasa Pak. Iya. Ya, karena firman Tuhan itu kan iya dan amin. Ya, itu segala firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu hidup dan nyata. Ya, kita ini semua berhimpun di sini kan karena kita akui firman Tuhan itu hidup. Kalau kalau kita sendiri tidak merasakan, ya mungkin kita malas mungkin beribadah. Iya. Tapi karena kita merasakan bahwa betul-betul di dalam Tuhan itu ada jalan keselamatan, di dalam Tuhan itu semua kita menjadi baik, ya. Makanya kita memilih itu dan kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, bagi mereka itu lebih sial lagi, karena apa? Mereka itu datang dari tempat yang gelap. Kita ingat ya, kalau orang dari gelap, ya, dia datang ke terang. Terangnya itu kecil saja, terang yang kecil itu akan menjadi terang sekali di tempat yang gelap. Ya kan? Lilin saja, ya, dengan lampu sorot yang besar, ya. Kalau lilin ada di tempat yang gelap, itu nyalanya menjadi terang. Ya, jadi orang yang dari kegelapan begitu dia melihat terang, terang itu terang sekali. Begitu. Jadi dia merasa luar biasa.
Luar biasa dia punya kenikmatan dan merasakan kehebatan Kristus itu. Dari gelap dia datang ke terang. Begitu. Ya. Nah, dari mereka itu tadinya kan orang seperti Yusuf Roni lah. Kita lihat. Dia di penjara di mana? Di Kalisosok, dimanapun, dibawa kemana-mana. Dipindahin, mau digebukin, di segala macam, mau dibunuh. Begitu. Ya. Tetapi sekarang menjadi apa? Hamba Tuhan yang luar biasa. Begitu. Jadi sebenarnya kita juga harus berkaca juga gitu ya. Kok mereka ya yang tadinya memusuhi kita, memusuhi tidak percaya kepada Tuhan, tapi begitu dia percaya, dia berapi-api sangat luar biasa. Nah, kita ini sudah ada di sini. Gitu. Ya, sama dengan tikus lah gitu ya. Tikus ya, ketika dia melihat ada yang bisa dia makan, tapi susah nyari-nyarinya gitu. Tapi ketika dia ada di lumbung padi, gitu ya, dia makan, tapi akhirnya dia kenyang juga. Nah, akhirnya sudah nggak makan lagi. Kenapa? Karena sudah kekenyangan. Begitu orang-orang Kristen. Karena udah lahir dari kekristenan, tiap hari di gereja, diajarin firman, dia tidak merasakan lagi sesuatu yang ngeh gitu ya. Begitu. Sementara mereka yang dari gelap tadi, saya katakan, begitu ada terang dikit saja, melihat terang itu, terangnya terang sekali. Jadi mereka melakukan yang luar biasa. Apalagi kalau terang itu terang banget. Ya, dia mati-matian, apapun. Karena kalau Tuhan sudah menjamah hati seseorang, tidak ada yang bisa menghambat. Tidak ada yang bisa menghambat. Kalau Tuhan sudah menjamah hati seseorang. Nekat. Dan tidak terpaku hanya orang Kristen yang dari KTP aja ya Pak ya. Itu termasuk iya. orang dari gitu baru itu sama. Ya, Tuhan kan mau menyelamatkan seluruh umat manusia, bukan hanya orang Kristen. Jadi sama semua kita. Tergantung bagaimana kita merespon. Kalau kita responnya sungguh luar biasa, ya itu yang dinilai. Tuhan kan melihat hati, bukan melihat merek, bukan melihat dari mana kita berasal. Tuhan melihat hati kita. Begitu. Jadi kalau hati kita benar di mata Tuhan, ya kita layak di mata Tuhan, di mata Dia kita layak. Gitu. Jadi banyak pelajaran juga yang kita dapatkan dari mereka ya. Semangatnya itu luar biasa. Betul. Semangatnya luar biasa untuk memberitakan berita Injil itu sangat luar biasa. Jadi setiap orang yang tadinya sangat-sangat anti, tetapi ketika dia dijamah oleh Roh Kudus, dia berbalik dan dia melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, itu terjadi pada Rasul Paulus. Begitu. Jadi nggak heran semua itu bisa terjadi. Makanya kita selalu berdoa saja supaya semakin banyak orang-orang yang tadinya dari kegelapan itu bisa melihat terang dan keselamatan yang ada di dalam Kristus. Karena mereka merasakan, ya kalau dia sudah merasakan bahwa di dalam Yesus ada keselamatan, di tempat lain dia tidak temukan, dia tentu akan berpikir, ya peduli amat dengan orang lain, tapi iman saya